Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang hebat? Hari ini kita akan belajar menyusun cerita pendek. Untuk pembelajaran menyusun cerita pendek, ada dua tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Yang pertama adalah menyusun ragangan teks narasi cerita pendek. Kemudian yang kedua adalah menyusun cerpen. Sebelum berlanjut ke materi cerpen, coba ayo kita bersama-sama melihat potongan video berikut ini. Ada pelajaran bahasa Indonesia kan ya? Iya. Tugas cerpenan dari Bu Leli sudah kalian kerjakan? Belum nih, masih kayak ide. Baru ini 105 A. Aku sudah. Beneran? Iya sudah. Sudah diangan. Andai membuat cerpen semudah membayangkan wajah Tejo. Kok bisa begitu? Pasti aku sudah membuat banyak kumpulan cerpen. Hah? Iya, membuat cerpen dengan judul satu nama berjudul kisah. Setelah kalian melihat tayangan kutipan video tersebut, apakah yang dialami oleh teman-teman kalian di dalam video itu dialami juga oleh kalian? Bahwa di dalam menulis cerpen kadang garing ide, kadang kalimatnya tidak bisa sambung, kadang penggambaran tokohnya kurang bagus, atau hal-hal yang lain. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama. Kalian perlu tahu bahwa tujuan dasar dari teks naratif di sini yang pertama adalah menghibur dan memikat pembaca. Cerpen sekalipun dirangkai dengan kalimat bisa saja menghibur dan memikat pembaca. Itu tergantung bagaimana nantinya rangkaian peristiwa itu terjalin, bagaimana kalian menggambarkan tokoh, bagaimana karakternya dan juga latarnya. Secara otomatis nantinya harus bisa menghibur dan memikat pembaca. Kemudian tujuan yang kedua dari cerpen itu yang adalah memberi sesuatu makna yang nantinya akan kalian dapatkan. Kemudian untuk tujuan yang ketiga adalah mendidik. Diharapkan dari tujuan cerpen yang kalian buat nanti ada nilai-nilai karakter atau nilai-nilai baik yang bisa mendidik pembaca. Kita lanjut ya. Kemudian perlu anak-anak ketahui bahwa di dalam cerpen atau tipe naratif itu ada 3. Yang pertama adalah imajiner. Imajiner itu artinya adalah semuanya berdasarkan hayalan. Semua ide itu muncul dari gagasan pribadi. Kemudian untuk yang kedua adalah faktual. Faktual di sini berarti ide itu nantinya muncul dari fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat atau fakta-fakta yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sangat mungkin ilmu pengetahuan itu nantinya dijadikan menjadi cerpen. Kemudian untuk tipe yang ketiga adalah kombinasi antara imajiner dan faktual. Kira-kira sudah jelas ya? Kemudian kita akan melanjutkan pada unsur-unsur intrinsik cerpen. Sebuah cerpen akan dibangun menjadi lebih baik, menjadi lebih indah, menjadi lebih berkesan buat para pembaca ketika ada unsur-unsur yang berbeda. Nah, yang pertama di sini adalah tema. Yang kedua adalah latar atau setting. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Kemudian yang keempat, alur atau plot. Yang kelima, sudut pandang pengarang. Dan yang keenam, amanat. Sebelum Ibu jelaskan satu persatu, silakan kalian lihat tayangan potongan video berikut ini. Biar bunuh perasaan untukmu, meski berat melangkah. Stop. Loh, ngatur. Aku udah ngemini buat cerpen. Beneran? Kok bisa? Aku dapat idenya dari kalian yang habis nyanyi.
tentang hidup itu ada sebuah pilihan. Hah, ingat mantan ya? Yo. Bukan loh, maksudnya itu aku itu nemu cerpen, ide cerpen itu dari orientasi kalian. Dimana matahari yang menerobos jendela lalu merobek hatiku, itu kan tentang pilihan hidup semua, berhubungan dengan lagu kalian. Wah, keren bro. Mantap juga bahasanya. Gaya bahasa mana itu? Ikut bola ya? Bukan, itu tuh personifikasi. Oh iya ya, kata menerobos, merobek itu kan untuk manusia ya. Oke, kita tunggu hasil cerpen kamu. Setelah kalian melihat potongan video itu, kita akan belajar bersama-sama tentang unsur intrinsik, mulai dari yang pertama. Pertama, tema. Bahwa sumber cerpen atau sumber tema di sana bisa dari pengalaman diri sendiri. Yang tadi, ketika teman kalian itu sedang mendengarkan lagu, ternyata dari lagu itu bisa menjadikan sumber tema. Ya, itu berarti dari pengalaman diri. Dan kalian pastinya nih banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah kalian alami yang nantinya bisa dijadikan sumber tema. Kemudian untuk yang kedua adalah imajinasi kalian. Kalian betul-betul bebas untuk mengungkapkan semua cerita itu dalam imajinasi kalian. Ini hal yang luar biasa ketika kalian bisa berimajinasi secara lebih tinggi. Kemudian sumber tema yang ketiga bisa dari pengalaman orang lain. Barangkali ada di sekitar kalian yang ketika kalian lihat bisa menjadikan sumber tema. Entah itu dari masyarakat sekitar, entah itu dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kalian, atau bisa juga dari hal-hal yang kalian alami. Lanjut lagi ya. Kemudian yang kedua adalah latar atau setting. Nah, kalian bisa lihat itu. Di latar belakangnya di sana bisa dijadikan latar atau setting. Ada berapa latar atau setting? Di situ ada 3. Yang pertama adalah latar waktu. Kemudian yang kedua adalah latar tempat. Dan yang ketiga adalah latar suasana. Di dalam latar gambar itu bisa kalian imajinasi menjadi latar cerpen. Latar waktunya itu kapan terjadi? Ada matahari berwarna oranye, ada lagi lingkungannya sudah mulai gelap, itu berarti kapan? Bisa pagi, bisa juga menjelang senja. Kemudian latar tempat. Berarti di sini di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah latar suasana. Bagaimana suasana itu bisa dibangun? Bagaimana suasana dalam cerpen itu nantinya bisa bagus? Lanjut lagi. Nah, untuk latar tempat, misalnya bisa di pantai, bisa di sebuah gedung atau sekolah, bisa di kelas, bisa di kantin dan sebagainya. Kemudian untuk latar tempat yang kedua bisa di taman. Kemudian latar yang ketiga bisa di pantai atau di yang lain. Bu Leli yakin kalian pasti mempunyai banyak imajinasi yang berkaitan dengan latar tempat. Apalagi kalau kalian yang suka jalan-jalan nih, pasti pada jalan-jalan itu kalian punya banyak sekali pengalaman tempat-tempat yang kalian kunjungi. Lanjut lagi. Nah, ini untuk penokohan. Apakah kalian kenal dengan mereka? Suka menonton apa tidak? Di balik cerita tentang Upin Ipin, ada seorang kreator yang luar biasa. Bagaimana dia mengambilkan penokohan itu sedemikian hebat. Iya tidak? Yang pertama, tokoh Upin dan Ipin. Di situ penulis cerita menggambarkan bahwa tokoh Upin Ipin itu ceria, lucu, dan pandai. Keceriaan, kelucuan, dan kepandaiannya tercermin di dalam penggambaran tokoh secara bagus. Kemudian tokoh yang kedua bisa kalian lihat bahwa
Kakak Upin dan Ipin yang bernama Kak Rosa juga digambarkan dengan sedemikian hebat. Kecantikannya, penuh perhatiannya, penyayangnya, itu penokohannya digambarkan secara bagus pula. Anak-anakku yang hebat, untuk berikutnya adalah alur atau plot. Di sini, alur atau plot itu nantinya akan menjadikan jalinan peristiwa di dalam cerpen menjadi lebih bagus, karena alur itu menggambarkan peristiwa dari awal sampai akhir. Alur atau plot di sini nantinya ada dua. Yang pertama adalah jenis-jenis alur, kemudian yang kedua adalah tahapan alur. Anak-anak yang hebat, untuk jenis-jenis alur kalian pastinya tahu bahwa jenis-jenis alur itu yang pertama adalah alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Kemudian tahapan alur dimulai dari perkenalan, kemudian pemunculan masalah. Masalah mulai naik menjadi klimaks atau puncak masalah. Kemudian berikutnya adalah penyelesaian masalah. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks cerpen. Yang pertama adalah orientasi. Kemudian yang kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi, dan yang keempat, resolusi. Bahwa orientasi itu penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, kemudian atmosfer dan waktu kisah. Di sini juga pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Nah, di sini nanti di bagian awal bisa kalian gambarkan tentang latar, atau juga kalian bisa gambarkan tentang deskripsi tokoh. Nah, untuk lebih jelasnya di dalam bagian orientasi ini, Ibu akan berikan kutipan atau potongan video yang nantinya akan memperjelas penggambaran visual latar dan waktu kisah dan juga pengenalan karakter tokoh. Selamat pagi Ibu, adakah yang bisa saya bantu? Oh iya Mbak, saya mau pesan makanan di sini. Nah, pada kutipan video tadi digambarkan bahwa di sana ada dua orang tokoh perempuan, yang pertama berkerudung, yang kedua tidak. Kemudian digambarkan latar tempatnya ada di restoran. Di situ terlihat ada meja makan, ada pengunjung restoran, ada gelas. Kemudian dari dialognya juga memulai dengan adanya si tokoh ini memesan makanan kepada pelayan restoran. Berikutnya adalah rangkaian peristiwa. Di sini kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Ceritanya mengalir begitu indahnya, menggambarkan banyak peristiwa-peristiwa, ada konflik juga di sini. Terus kemudian nantinya akan menuju pada klimaks. Kemudian bagian komplikasi. Di sini bagian komplikasi cerita bergerak seputar konflik yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Jadi di sini klimaksnya kalau memang sedih sekali, kalau memang sedang bahagia ya bahagia sekali. Lihat tayangan video berikut ini. Kenapa aku ditinggal sendiri di tengah hutan seperti ini? Aku harus minta tolong pada siapa? Dari potongan video tadi, si tokoh digambarkan mengalami konflik atau masalah. Masalah terjadi manakala dia ditinggal sendirian di tengah hutan yang sepi.
Di situ digambarkan tentang hutan-hutan dengan pohon yang besar, dengan situasi yang sepi. Si tokoh mengalami konflik, mau harus bagaimana dia menyelesaikan masalah. Dengan cara untuk pergi dari hutan itu, keluar dari hutan itu, dia berpikir bagaimana caranya agar dia bisa tetap bertahan hidup. Kemudian untuk struktur teks cerpen yang terakhir adalah resolusi. Di bagian ini, solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Jadi konflik yang dialami tokoh sedikit demi sedikit sudah mulai ada penyelesaian. Sudah ada gambaran bagaimana masalah itu akan diatasi. Nah, di akhir pembelajaran kali ini, silakan kalian lihat potongan video dari teman kalian berikut ini. Lihat, tugas cerpen itu sudah selesai nih. Ah, beneran? Coba lihat ini. Loh, judulnya buntu. Kok Ya, bisa? soalnya waktu aku nulis cerpen itu hanya buntu dan aku buntu membayangkan benar. Tapi bisa. Iyalah, jadi orang itu yang solutif loh. Oke deh. Ternyata membuat cerpen itu mudah ya. Bisa melalui pengalaman diri kita sendiri atau pengalaman orang lain. Oke deh. Ayo kita buat cerpen kita. Yo. Nah, bagaimana? Belajar menulis cerpen mudah bukan? Setelah kalian belajar tentang bagaimana menulis cerpen tadi, diharapkan setelah ini kalian dapat menulis atau menyusun cerpen. Bu Leli tunggu hasil cerpen kalian pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat bahwa menulis cerpen itu mudah bukan? Terima kasih.